Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ya Allah, mengapa kebaikanku dibalas pengkhianatan. Aduh ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari berkhianat dan dikhianati. Amin. Kita lihat dulu yuk, harus seperti apa bersikap ke orang yang berkhianat. Balas aja kali ya. Jangan dong. Kita lihat yuk. Ya Allah, ya sedikit mungkin aku ambil sebuah kesimpulan versi aku, jadi kasih sayang ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mencaci nggak usah dibalas, bukan tugas kita. Tapi kan kadang-kadang level kita nggak di situ ya. Pengennya kalau udah nyaci pengen caci balik gitu kan ya. Nah baik, apalagi kalau misalnya di tempat kita kerja. Ini bahaya banget ya. Pas kita lagi kerja lagi bener difitnah sama dia. Berkali-kali misalnya. Terus kita tahu siapa yang fitnah. Nah ini gimana sikap kita? Silakan Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Ali. Guru kami Ustaz Zanada, Ustaz Maulana. Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Kembali kita mencontoh bagaimana baginda Nabi SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Menyambung apa yang disampaikan guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafidh rahimahullah, beliau sampaikan tugas kita masing-masing dan tugas kita hidup di dunia ini adalah menyebarkan kasih sayang dan membawa apa yang pernah dibawa oleh baginda Nabi SAW, yaitu akhlak mulia. Di antara akhlak mulia itu akan mendapatkan daripada predikat takwa, dan takwa akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah fokus kepada surganya Allah, sudah fokus atas rahmatnya Allah, sudah fokus atas ridhonya Allah, apa yang mesti dilakukan? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, berderma, tetap berbuat baik meskipun dalam keadaan sempit ataupun lapang. Sempit apanya? Hati kadang sempit nih. Udah dikhianati, masa saya harus baik sama dia? Udah sempit hatiku sama dia. Gak mungkin aku mau baik lagi sama dia. Padahal Allah katakan orang-orang bertakwa itu adalah mereka tetap berderma meskipun dalam keadaan sempit. Bukan sempit dompetnya saja, tapi sempit hatinya. Wal kadhiminal ghaidh. Allah sangat faham bahwa manusia punya nafsu, manusia punya amarah, manusia punya marah dalam dirinya. Tapi orang bertakwa itu pandai untuk membungkus amarah itu dengan akhlak yang baik. Marah sih marah, oh saya nggak suka sama orang itu. Oh saya marah karena saya pernah dikhianati. Tapi saya tidak akan menunjukkan marah itu. Saya mampu membungkusnya. Wal'afina 'anin nas. Kembali kepada apa yang disampaikan guru mulia kita, bukan tugasmu untuk membalas mereka. Ya, jadi tugas kita apa? Memaafkan mereka. Dengan memaafkan mereka bisa jadi Allah yang membalas mereka. Ya Allah, nikmat kalau gitu ya. Iya. Jadi kita tetap baik-baik aja. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan. Terima kasih guruku. Sama-sama, Bang Ali. Tepuk tangan dulu ya Allah. Kalau kita amalin ya, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ini seru nih ya, kenapa? Karena semua pertanyaannya adalah real ya, asli dari pertanyaan kehidupan mereka semua ya yang bertanya. Baik, siapa yang mau nanya? Yang ngage mukanya lagi ada masalah banget hidup ini. Oh ini dia. Iya, Ibu boleh ke depan sini? Boleh izin ya, maaf ya. Iya, jangan lompat. Tengah dulu. Baik, boleh ngadep ke sana. Ya namanya siapa? Silakan. Mama Didin. Mama Didin, iya. Mama Dindin, oh enggak ya. Mama Didin dari Majelis Taklim mana? Majelis Taklim Al-Ittihad dari Desa Belendung, Purwodadi, Subang. Waduh kayak mau curhatnya berat banget nih udah ya. Udah fokus. Baik kita langsung panggil guru dulu deh ya. Ustadz Maulana dan Ustazah ya. Biar Ya, langsung siap. menyikapi nih ya Ustadz Ya. Nada ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Curhat Pak Ustadz, Iya. saya tukang warung. Oh, tukang warung. Oh, Ada Ada tukang yang- kayu, berarti ibu tukang warung. Ada yang punya warung ya. punya warung. Heeh. Ada yang ngutang, tapi saya nggak berani lagi. Nah, Kayak banyak banget nih utangnya udah dia nih. iya. Ya namanya jangan-jangan. Iya terus maafin. Tapi kalau saya ikhlasin itu gimana dapat pahala apa enggak? Mm-mm. Ya takut marah kalau ditanya gitu Pak Ustadz. Oke. Langsung ya. Kepada semuanya. Jangan membiarkan orang ini, nih mohon maaf, berlaku zolim. Bantulah orang yang zolim. Kok orang zolim dibantu? Dengan cara mengingatkan dan menyadarkan dia. Dengan cara mencegah dia untuk berbuat zolim. Maka ibu berkongsi dalam kezoliman kalau ibu tidak ingatkan, tidak tagih. Sudah saya tagih. Sudah ditagih, dicatat. Sudah catat. Udah Sudah. catat. Maka ketika dia datang kembali, tidak boleh belanja sebelum lunas utangnya. Iya bikin peraturan. Jangan ditambah. Udah dicatat. Ternyata udah dia ditagih. pindah tempat warung. Bener-bener. Dia tidak ngutang lagi. Nah, dia tidak beli lagi di ibu Iya. karena ada utangnya. Maka dia dipindah. Maka dicatat sebaik-baiknya karena utang tetap utang sampai kiamat. Sampai di hari kemudian. Pertanyaannya, ibu, apakah saya berpahala? Pahalanya 18 kali sedekah. Masya Allah. Orang yang memberi utang pahalanya 18 kali sedekah. Tapi jangan juga kita biarkan, oh kalau begitu berutang aja sama saya. Tapi bahaya bu, bahaya berarti ibu menjerat orang dalam hutang. Sebaiknya tulis itu, haji kontan. Haji titik kontan. Maksudnya harap kontan. Kami tidak menerima utang, nggak bisa. Ya bu ya? Iya. Iya Pak Ustadz. Karena kapan ibu begitu terus, maka orang berpotensi untuk terjerat dalam utang disebabkan oleh ibu. Ya bu ya? Iya, iya. Coba umumkan di sini, tolong yang punya utang. Coba. Siapapun lah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berniat mau menyelamatkan semua pelanggan saya. semua pelanggan saya. Ayo bayar utangnya. Ayo bayar utangnya. Kayaknya belum ikhlas nih sebenarnya. Masya Allah. Itu ikhlasnya masih nyangkut kayaknya. Tapi jujur saya juga susah ikhlas. Janji doang Pak Ustadz. Jangan Ustazah mungkin. Masya Allah, ya, iya ya. sedikit. Sebenarnya ketika ada orang yang mengingatkan tentang urusannya di dunia, apalagi urusan harta, maka kita bersyukur. Sebab tadi betul yang disampaikan sama Ustadz Maulana, beresin urusan kita di dunia. Khawatirnya nanti kita jadi orang yang muflis. Matil muflis ketika ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian sahabat menjawab yang tidak punya uang, yang tidak punya harta. Kemudian kata baginda Rasul, bukan. Orang muflis, orang bangkrut nanti di hari akhirat adalah yang belum beres urusan sama manusia lain di dunia. Dia pernah menyakiti, dia belum minta maaf. Kemudian dia punya hutang, dia belum bayar. Sehingga nanti ketika di hari akhirat digantinya dengan amal ibadah yang harus dia serahkan kepada orang Ya yang dia zolimin. Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu bagi yang berhutang, hayu segera bereskan. Bahkan biar punya ada hati yang belum selesai gitu, hati yang gak tenang. Sebab apa? Biar beres di dunia. Dan ikhlas penting buat siapa? Buat yang memberikan. Si ibu Hutang, ini iya. ikhlas. Ikhlas terpaksa ya insya Allah. Namanya ikhlas gak ada yang terpaksa ya. Iya. Ikhlas itu pengennya semuanya menyerahkan, pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Memberi, Ikhlas. menerima. Ridho. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Terima kasih, Ustaz. Mudah-mudahan Assalamualaikum mewakili warahmatullahi banyak orang nih. Aku mau minta Nih. satu lagi langsung aja nggak pakai lama nih. Kayaknya hidup susah banget hidupnya. Sini. Emang kenapa Bang Ali? Dari tadi murung mulu. Iya, kayaknya ada Kenapa, masalah kenapa, nih. Mumpung Ibu? di sini ada guru kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh kan. Ya Allah. Nangis. Kenapa sih? Gini Pak Ustazah, Iya, siap. kebetulan kan saya tuh seorang single parent, maksudnya suami saya ada tapi kerjanya jauh gitu. Iya. Oh. Jadi bisa berbulan-bulan pulangnya. Hmm. Saya punya anak 3,
yang satu kuliah, yang satu masih SMA kelas 3. Dan yang satu itu yang masalah saya. Baru 4 tahun TK gitu saja. Masalahnya udah 1 tahun ini, Masya Allah. Ini nguji banget emang kesabaran saya. Sampai dia tuh sakit, tapi sakit yang nggak tahu gitu. Udah dibawa ke dokter spesialis, ke spesialis anak, sampai ke psikiater gitu ya. Jadi ini ya tuh berubah gitu Bu Ustadz, karakternya gitu. Kayak ada 2 karakter, terkadang dia sayang gitu ya sama ibu tuh. Iya. Cowok cewek? Cewek. Terkadang dia galak usianya banget. sekarang berapa? Besok Februari 5 tahun. 5 tahun. Iya baru 5 tahun. Aku bayangin anak 4 tahun. Masih kecil lari Iya. ya. Jadi saya kan ada usaha juga, ngurusin rumah tangga gitu ya. Anak-anak sendiri, suami jauh paling lewat telepon gitu ya. Walaupun jauh gitu, Masya Allah Alhamdulillah gitu ya. Setiap waktu ada, tapi kayak ngerasa lelah gitu. Jadi ya Allah capek. Karena kurang adanya Gimana solusinya sosok gitu, ayah Mas buat Hadi ya? si anak ini ya. Kayak butuh. Ustazah dulu. Iya. Ya, Iya, ini nggak apa-apa, nangis aja. Iya. Nangis itu adalah sebuah rasa ya. capek gitu Capek, ya. tapi ingat loh, iza ahabballahu abdan ibtalahum. Ketika seorang hamba dicinta sama Allah. Ketika seorang hamba itu Allah ingin memberikan cinta dan rahmat kepada mereka, Allah akan mengujinya dengan ujian berbagai macam ragam. Mungkin anak pertama udah lulus, Masya anak Allah. kedua sudah tenang, Iya, ternyata Allah Alhamdulillah. ingin menguji ibu di anak yang ketiga. Nguji hati, nguji kesabaran. Kalau sabar, Allah akan titipkan, Allah akan siapkan pahala buat ibu. Dan biasanya orang itu kalau diuji, orang kalau diuji pasti lisannya nggak pernah berhenti berzikir. Ya Allah, astagfirullah. Dan itu yang Allah inginkan. Dan itu yang Allah kehendaki. Jadi coba kita berhusnuzon kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa aku ridho dengan apa yang kau berikan. Jangan pernah menyerah dengan apa yang sedang kita hadapi. Karena anak adalah titipan. Anak adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Jadilah kita sebaik mungkin ibu yang kuat kesabaran dalam membesarkan anak. Kelak nanti siapa tahu. Iya, Ya, tapi- dan ini janji Allah. Tapi Bu saja. Iya. Sering datang rasa lelah Iya, gitu. Ya. betul. Allah. Wajar. Jadi ya Allah kok lelah gitu. Iya. Wajar karena manusia ini kan ada lelahnya, ada senangnya, ada sedihnya, ada dukanya, Ya ada Allah. bahagianya. Dan itu sangat wajar. Namun kalau lelah, ada zat yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau lagi lelah, itu bisa jadi pintu masuknya setan untuk kita kurang bersyukur. Maka kalau lagi lelah, maka faliyatawaddo. Kata baginda Rasul, kalau kita marah, kita lagi sedih, hati kita nggak enak, maka ambil air wudhu, kemudian kita lihat apa yang kenikmatan yang sudah Allah berikan. Oh suami Alhamdulillah, standby sayang, kalau kita mau suami mengadu. sayang Suami banget ya, sayang, Masya Allah. rizki ada, Ya, anak 2 Alhamdulillah. berhasil. Ya. Cuma ini ujiannya dihadapin, insya Allah Allah kasih hadiah. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Ustaz Maulana mungkin bisa kasih support dulu Solusinya ya. singkat saja, ketahuilah. Anak itu ladang pahala untuk orang tua. Dan semua anak itu akan memberikan kemuliaan buat orang tuanya di balik kesabaran orang tua. Tahu nggak siapa anak terbaikmu? Anak yang paling nakal. Allahu Akbar. Iya. Mari. Kenapa? Karena setan mengganggu dia. Karena anak ini berpotensi memberikan pahala besar buat orang tuanya. Allah tuh. Masya Allah. Maka jikalau ada anak nakal sebenarnya itu potensi ladang pahala buat orang tua. Makanya dari sini kita bisa belajar sama anak gimana ngurus anak, bagaimana meningkatkan kesabaran, maka pahalanya 3 kali lipat pahalanya. Sabar dalam ketaatan pahalanya 1, sabar menjauhi larangannya pahalanya 2 karena ada taat ada larangan. Dan sabar ketika diuji
maka pahalanya 3 kali lipat. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Yang mudah-mudahan hari ini banyak pembelajaran buat kita ya. Baik, terima kasih jamaah yang sudah hari di studio. Terima kasih untuk pemirsa di rumah. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah. Allah ya Nabi. Salam.